Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi dengan Jaka Vandrivo di sini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pecahan ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah secara lengkap membahas tentang bilangan bulat, yaitu dari mengurutkan, membandingkan, serta operasi pada bilangan bulat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Pecahan sendiri bukanlah materi yang baru bagi anak-anak semuanya, karena di sekolah dasar kita sudah mempelajari tentang pecahan. Mari simak video ini sampai akhir, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang luar biasa. Nah, sebelum kita masuk kepada materi kita pada hari ini, Ustadz akan menjelaskan manfaat anak-anak menonton video ini. Yang pertama, diharapkan anak-anak memahami konsep bilangan pecahan. Yang kedua, menyatakan pecahan dari suatu gambar. Yang ketiga, membandingkan bilangan pecahan. Dan yang terakhir, mengurutkan bilangan pecahan. Nah, sebelum kita masuk kepada materi kita, coba anak-anak lihat nih ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Di sini ada sebuah gambar kota ya di luar sana. Di sini menggambarkan sebuah lampu merah ya, ada perempatan. Ini disebut dengan pecahan atau 1/4 kalau dalam matematikanya ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa itu pecahan. Nah, misalnya kita memiliki sebuah balok nih yang kita bagi 5. Nah, dari ini kita coba arsir 2 bagian sehingga terbentuklah pecahan 2/5. Angka 2 itu menunjukkan bagian yang diarsir dan 5 adalah keseluruhan dari balok yang ada. Nah, angka 2 tersebut bisa kita artikan merupakan sebuah pembilang dan angka 5-nya kita sebut dengan penyebut. Oke, selanjutnya kita lihat ilustrasi selanjutnya adalah sebuah lingkaran yang kita bagi sebanyak 5 bagian. Kemudian ada 3 bagian yang diarsir. Ini kita bisa buatkan pecahannya adalah 3, kemudian keseluruhannya ada 5, maka 3/5. Nah, angka 3 ini disebut dengan pembilang dan angka 5 disebut dengan penyebut. Selanjutnya ada lagi gambar 3/4. Nah, ini ya, karena ada 3 bagian yang diarsir sedangkan jumlah keseluruhannya adalah 4 bagian. Nah, di tabung air ada 4 bagian di sini ya. Kemudian ini adalah 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, dan 4 bagian. Ini bisa kita buat bilangan pecahannya adalah 1/4. Nah, di tabung ini terbagi atas 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sedangkan yang berisi air hanya 3, maka 3/5 gitu ya. Nah, jangan sampai terbalik untuk menentukan mana yang menjadi penyebut, mana yang menjadi pembilang. Dan pada gambar terakhir nih ada gelas berisi air, ada 1 bagian, 2 bagian, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 8. Berarti 2/8. Nah, jadi itulah cara menentukan pecahan dari sebuah kondisi yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini jangan terbalik ya untuk menentukan mana pembilang dan penyebut. Selanjutnya kita masuk ke pecahan senilai. Pecahan senilai itu adalah pecahan yang nilainya sama walaupun bentuk pecahannya berbeda, seperti setengah, 2/4, dan 3/6. Nah, ini senilai ya. Walaupun yang diarsir itu berbeda, tapi dia memiliki nilai yang sama. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat luasannya dari ketiga pecahan ini kan sama besar itu. Ini dengan ini dan ini itu luasannya sama. Maka ini disebut dengan pecahan yang senilai. Ya, 1/2, 2/4 itu pecahan senilai. Selanjutnya 1/3 dengan 2/6 itu juga pecahan yang senilai. Nah, bisa kita lihat bagiannya 1/3 itu sama besar dengan 2/6. Dan selanjutnya pada tabung air ini kita melihat 1/4
itu sebanding dengan 2/8 ya. Jadi sama nilainya antara 1/4 dan juga 2/8. Seperti itu Ananda semuanya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara membandingkan bilangan pecahan. Jadi dalam membandingkan ini kita harus bisa menentukan tanda besar dari, sama dengan, atau kecil dari dalam perbandingan dua pecahan berikut ini. Contohnya yang pertama, 3/100 dibandingkan dengan 5/100. Nah, pertama kita samakan dulu penyebutnya. Karena ini penyebutnya sudah sama, artinya kita tinggal bandingkan pembilangnya saja. 3 dengan 5 lebih kecil daripada 5. Artinya 3/100 itu lebih kecil daripada 5/100. Selanjutnya kita akan membandingkan antara 2/5 dengan 1/4. Ini penyebutnya berbeda ya. Yang satu itu 5, yang satu itu 4. Oleh sebab itu kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Untuk mencari penyamaan penyebut itu kita membutuhkan cara yaitu KPK. KPK itu apa? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, untuk cara lebih lengkapnya nanti kita akan jelaskan di pertemuan. Nah, KPK dari 5 dan 4 ini bisa kita tuliskan adalah 20 ya. Jadi KPK-nya 20. Kemudian ketika penyebutnya itu berubah, maka pembilangnya juga berubah. Bagaimana caranya? 20 dibagi 5 sama dengan 4 dikali dengan 2 sama dengan 8. Maka pembilangnya kita ganti dengan 8. Selanjutnya begitu juga, 20 dibagi 4 sama dengan 5 dikali 1 sama dengan 5. Ya. Setelah penyebutnya sama, maka kita bandingkan pembilangnya antara dengan 8 dengan 5, yaitu besar 8 daripada 5. Jadi tandanya bisa kita buat 2/5 itu lebih besar daripada 1/4. Sekarang kita masuk selanjutnya yaitu 3/8 dan juga 12/32. Nah, ini lagi-lagi penyebutnya berbeda ya antara 8 dengan 32. Nah, lagi-lagi kita akan mencari KPK antara 8 dan 32. Nah, KPK dari 32 dengan 8 yaitu 32. Karena 32 bisa dibagi dengan 8 dan 32 juga habis dibagi dengan 32. Jadi kita tuliskan penyebutnya adalah 32. Kemudian kita lihat pembilangnya. Caranya adalah 32 dibagi dengan 8 dikali dengan 3. Hasilnya adalah 12. Nah, di sini selanjutnya 32 dibagi 32 sama dengan 1. Kemudian dikali 12 hasilnya adalah 12. Nah, baru kita bandingkan pembilangnya 12 dengan 12, maka tanda yang tepat untuk perbandingan berikut ini adalah sama dengan, artinya 3/8 itu sama dengan 12/32. Mudah bukan? Sekarang kita naikkan level kita yaitu mengurutkan bilangan pecahan. Nah, di sini ada soal urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar hingga yang terkecil. Di sini ada 2/5, 7/10 dan 9/25. Nah, untuk lebih mudahnya kita tuliskan ke bawah dulu ya, 2/5, 7/10 dan 9/25. Nah, karena penyebutnya itu berbeda, maka kita samakan penyebut dari 5, 10 dan 25. Nah, berapa penyebutnya? Di sini kita dapatkan KPK-nya adalah 50. Kita tuliskan 50 keseluruhannya. Setelah itu kita cari pembilangnya. 50 bagi 5 dikali dengan 2 sama dengan 20. Nah, begitu selanjutnya 50 bagi 10 sama dengan 5 dikali dengan 7 sama dengan 35. Selanjutnya 50 dibagi 25 sama dengan 2 dikali 9 sama dengan 18. Nah,
setelah kita samakan penyebutnya, di sini bisa kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Bagaimana caranya? Yaitu kita tentukan dari pembilang yang terbesar terlebih dahulu, ya. Di sini yang terbesar ada 35/50 atau 7/10, kemudian 20/50 atau 2/5, dan 18/50 atau 9/25. Nah, selanjutnya kita akan mengurutkan bilangan pecahan dengan bentuk yang berbeda. Di sini urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terkecil, ya. Di sini ada 1/3, 36%, dan juga 0,3. Nah, untuk lebih mudah kita tuliskan ke bawah terlebih dahulu, ya. 1/3, 36%, dan 0/3. Nah, jika terdapat bilangan pecahan yang berbeda, ini dalam bentuk persen, kemudian ada dalam bentuk desimal, maka kita samakan bentuk pecahannya terlebih dahulu. Bisa dalam bentuk pecahan biasa, persen, atau dalam bentuk desimal. Nah, akan lebih mudahnya kita merubah bilangan ini menjadi dalam bentuk bilangan desimal, ya. Untuk merubah bilangan desimal dari 1/3 itu sangat mudah sekali, ya. Tinggal dibagikan saja, 1 dibagi 3, yaitu hasilnya adalah 0,33. Nah, untuk lebih lanjut penjelasan tentang pembagian bilangan pecahan menjadi desimal nanti kita akan jelaskan di pertemuan tatap muka. Nah, untuk 36% ini kita juga akan merubah dalam bentuk desimal. Caranya adalah 36 ini dibagi dengan 100, hasilnya adalah 0,36. Nah, selanjutnya karena 0,3 adalah dalam bentuk pecahan desimal, maka tidak perlu kita rubah. Setelah dalam bentuk pecahan desimal semuanya, tinggal kita urutkan saja mana pecahan yang lebih kecil hingga lebih besar dengan cara membandingkan angkanya dari yang paling kiri. Nah, kalau yang paling kiri kan sudah 0 semuanya itu. Jadi kita lihat bilangan yang keduanya. Yang di atas ini ada 3, bawah 3, di bawah juga 3, berarti masih sama. Selanjutnya kita lihat angka selanjutnya, yaitu di atas ada 3, bawah ada 6, paling bawah 0, ya, atau kosong. Nah, jadi bisa kita urutkan 0,3 itu lebih kecil, kemudian 0,33, selanjutnya 0,36 atau 36%. Nah, itulah tadi cara mengurutkan bilangan pecahan dengan bentuk yang berbeda. Selanjutnya giliran Anda semuanya untuk menjawab soal berikut ini yang akan kemudian kita perlihatkan dan kita nilai ketika tatap muka secara langsung. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita mendapatkan manfaat yang luar biasa. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.